Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali dalam season video saya kali ini. Senang rasanya untuk season ini saya masih akan mengajak teman untuk bercerita kembali. Nah, apa pokok bahasan kita? Yang kita bahas adalah ada beberapa orang yang bertanya kepada saya di komentar di YouTube ataupun di WA ataupun ketika saya live, bertanya begini, Ustadz, apakah kalau kita bersalawat, apakah cukup hanya dengan bersalawat saja Allah SWT akan mendatangkan kepada kita rezeki begitu saja tanpa bekerja, begitu loh? Bukankah juga bekerja itu adalah hukumnya wajib? Kan nggak harus ibadah-ibadah terus dong. Oke, nah bagaimana pembahasannya? Nah, sebentar lagi akan kita bahas pembicaraan ini. Sebentar, tunggu ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, kita akan cerita-cerita ya, kita lanjutkan cerita-cerita kita. Nah, tadi ada yang bertanya tentang bagaimana apakah kita kalau bersalawat terus dan nggak bekerja bisa mendatangkan rezeki gitu. Begini ya, yang harus dipahami bahwa saya tidak pernah mengatakan ataupun mengajak kepada teman-teman untuk tidak bekerja. Ya, ayo berhenti bekerja, ayo jangan bekerja, Anda harus salawat saja, maka rezeki akan datang. Bukan begitu. Tapi yang saya anjurkan adalah memperbanyak salawat, dan salawat itu bisa dilakukan kapanpun, bisa ketika di atas sajadah, bisa sewaktu bekerja, beraktivitas. Nah, itu yang saya sampaikan selalu. Ya, jadi saya tidak pernah melarang orang bekerja, karena saya sendiri pun sedang juga melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana kebanyakan orang. Nah, begitu teman-teman ya. Namun kita juga harus mengerti dan paham bahwa bekerja bukanlah jalan satu-satunya untuk mendapatkan rezeki. Banyak orang yang punya pekerjaan. Ada satu orang tukang ojek misalnya, dia sudah keluar dari pagi, jam 5 subuh udah keluar rumah untuk mencari penumpang, sampai malam dia masih di jalan. Belum satu orang pun yang mengorder untuk naik ojek dia. Nah, coba perhatikan, ini apakah dia tidak bekerja? Ya bekerja, tapi bekerja tidak ada jaminan. Kalau kita bekerja itu maka akan mendapatkan banyak keberkahan dan kemudahan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa kalau kita buka toko, buka kios, kita berdagang maka akan mendatangkan hasil yang banyak. Tidak ada jaminan. Yang bisa menjamin kita mendapatkan rezeki yang banyak atau tidak adalah Allah SWT. Karena hanya Allah sajalah yang memberikan rezeki. Jadi sumber rezeki itu adalah Allah yang memberikannya. Kita ini hanya apakah itu lewat berdagang, lewat ojek, lewat pegawai negeri, itu hanya jalan-jalan yang Allah berikan saja. Jalan-jalan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu yang perlu dipahami teman-teman. Jadi banyak sekali teman-teman ini yang hanya mengandalkan bekerja tapi melalaikan perintah Allah. Nah, disitulah pentingnya kita untuk banyak bersalawat. Kalau kita banyak bersalawat, maka kita akan dihindarkan oleh Allah SWT dari segala kesulitan-kesulitan hidup, dari segala kesempitan hidup. Allah yang akan mendatangkan kepada kita orderan, Allah yang mendatangkan kepada kita rezeki yang luas, Allah yang mendatangkan kepada kita pelanggan, begitu ya teman-teman ya. Jadi harus dipahami, jadi dengan kita bersalawat maka Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang sangat banyak, bisa puluhan ataupun ratusan pintu jalan-jalan rezeki, itu maksudnya. Jadi dengan kita bersalawat itu maka Allah yang membukakan jalan-jalan dan pintu-pintu rezeki. Orang beriman dan bertakwa, pintu-pintu rezekinya dan jalan-jalan rezeki itu banyak sekali. Tapi kalau orang yang tidak beriman, yang tidak bertakwa, bahkan orang yang kafir kepada Allah, maka jalan rezekinya hanya dari satu jalan. Yaitu jalan apa? Dengan jalan bekerja saja. Itu teman-teman ya. Jadi apakah bisa dengan salawat mendatangkan rezeki? Sangat bisa.
Kalau teman-teman sekarang ini dalam kondisi pusing, misalnya sudah punya toko tapi tokonya tiba-tiba sepi, kemudian punya kerjanya menjahit tapi orderan menjahit sepi, kerjanya tukang taksi misalnya tapi orderan tukang taksi sepi. Nah, insya Allah kalau kita melaksanakan selawat, Allah akan bukakan pintu-pintu jalan atau pintu-pintu ataupun jalan-jalan rezeki yang lain lagi dari arah yang lain. Jadi ada satu kisah, beberapa waktu yang lalu saya pernah kirim pesan WA pada saya. Ada satu orang ibu yang memang dia ini usaha penjualan online-nya bangkrut gitu, tidak ada orderan karena situasi yang saat ini sedang susah gitu. Tiba-tiba setelah beliau ini mendawamkan salawat satu hari 15.000, 20.000 bahkan lebih, tidak berapa lama, sekitar beberapa hari, ada temannya yang meminta bantuan kepada beliau ini untuk menjahitkan masker. Jadi kebetulan ada temannya ini punya orderan masker yang sangat banyak sampai untuk seluruh Indonesia, dan dia minta ibu ini untuk menjahit, dan dia sudah diberikan modal beli kain, ini semua sudah diberikan. Dan hitungnya itu setelah dijumlahkan, alhamdulillah beliau mempunyai keuntungan bersih ya, itu 2 miliar rupiah. Masya Allah. Begitulah kalau Allah sudah membukakan rezeki. Jadi asbab kecelakaan, asbab kemudaratan, asbab kesengsaraan itu bisa mendatangkan asbab kebahagiaan, kesenangan. Jadi sepertinya terlihat wabah virus corona ini yang menjadikan kita jadi lockdown, menjadikan kita jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Di satu sisi itu mendatangkan kesempitan bagi kebanyakan orang, mendatangkan kesusahan bagi banyak orang karena orang tidak bisa berbuat apapun. Tapi di sisi yang lain, bagi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, justru kesempatan inilah yang mendatangkan rezeki yang sangat banyak kepada orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita ada Allah di dalam hati kita, tidak perlu kita khawatir dan takut bahwa Allah akan menutup pintu rezeki dengan kita tidak punya pelanggan, tidak punya orderan, atau misalnya kita diliburkan atau bagaimana. Jangan takut, karena Allah SWT tempat kita bergantung. Mintalah kepada Allah. Jadi teman-teman, silakan diamalkan amalan yang sudah saya berikan pada bawah video, pada deskripsi saya, dan pada akhir video biasanya saya berikan. Itu tolong bersalawat satu hari, salawat Jibril. Kalau misalnya melakukan salawat Jibril 15.000 sampai 20.000 atau lebih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu. Kalau lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, bisa dilakukan 10.000 atau lebih, atau lebih lagi gitu. Dan atau bisa juga salawat Ibrahim 2.000, 3.000, atau salawat Nariyah, salawat Mujiyah, mau salawat yang mana saja. Tolong teman-teman kalau bisa bersalawatnya sangat banyak ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita. Tidak ada ceritanya orang yang ahli salawat hidupnya susah, morat-marit, tidak ada. Tidak ada ceritanya. Jadi harus yakin dan bersangka baik selalu kepada Allah, pasti akan Allah tolong kita. Begitu saja teman-teman, semoga sudah paham dan jelas ya, bahwa dengan kita bersalawat bukan kita mengharapkan rezeki dengan cara-cara goib, bukan, tapi dengan kita banyak bersalawat, Allah dan mendatangkan rahmat yang sangat banyak kepada kita, sehingga salah satu rahmat Allah itu adalah dibukakannya jalan-jalan kemudahan dan jalan-jalan pintu-pintu rezeki yang sangat banyak kepada kita, sehingga kita mudah untuk melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita bisa menolong teman-teman kita yang kesusahan. Begitu saja, semoga bermanfaat video yang singkat ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.